kota musik di Lampung sendiri seperti apa ya? Sejauh yang udah lu lihat gitu sebagai akademisi. Eh, Potensinya seperti apa gambaran umumnya seperti apa saat ini, kayak gimana ya? ya, pertama ketika gua melihat Lampung ya, terutama dari konteks musik populernya, Nah, gua melihat beberapa elemen-elemen yang itu ada muncul yang belum tentu muncul di tempat lain. Artinya Lampung ini punya kekuatan sebetulnya. Contoh misalkan, ada satu nama besar seperti Kanjeng Adi Ahmad. iya. Dia membuat lagu gitu ya. Dan itu kan artis lokal dengan lagu dengan idiom-idiom lokal kan. Hmm, Ada yang versi bahasa Lampung, ada yang versi Indonesianya. hmm, Tapi ada yang denger hmm, masyarakat Lampung sendiri loh. hmm. Bahkan sekarang dengan digitalisasi kan semua orang bisa dengar gitu. Bahkan lagunya tuh jadi lagu wajib kondangan di Iya, Lampung loh. iya. Menurut gua sebagai seorang artis, musikus, seniman, dia udah sukses. Iya, Kita nggak ngukur dari segi nominal dia dapat berapa gitu. iya. Tapi apa dia eksistensi dia sebagai seorang musisi seniman dari mulai dia bikin karya terus karya itu dihargai, ada orang yang menilai dengan nominal, kemudian orang lain mengikuti jadi follower dia kan gitu, kemudian karya yang dipakai di mana-mana gitu loh. Buat gue itu salah satu indikator bahwa dia itu memang sudah apa ya, sudah punya reputasi yang oke gitu. Dan gue lihat juga banyak orang-orang seperti itu di Lampung ini. Artinya potensinya itu sudah ada sebetulnya, ekosistemnya sudah kebentuk. Iya, Produsennya ada, konsumennya ada, iya. ya kan? Terus apalagi produksinya juga ada. Ada studio-studio yang bisa mengcover itu. Bahkan sekarang home recording udah luar biasa berkembang gitu. Iya. Yang memangkas budget yang dulunya kalau kita pengen masuk studio tuh kita harus nyiapin 2 sampai 3 digit gitu. Sekarang cuma perlu 1 digit aja bisa Iya. kok untuk produce karya. Asal lu punya kemampuan basic bermedia sosial dan sebagainya yang bisa buat pasarin lagu lu sekarang gitu. Kalau gue lihat itu seperti itu. Yang pertama gitu. Kalau ngelihat industri pop gitu, artinya pop dari Lampung ini sendiri punya potensi buat menuju ke kancah nasional. Iya. Kemudian gue lihat kayak misalkan lo dari The Potter, ada juga Hijau Daun, ada Kangen Band dan sebagainya gitu ya. Itu sebagai role model sebetulnya. Hmm, Artinya kalau dulu orang kan punya standarisasi khusus nih iya. tentang bagaimana anak band misalkan Iya. populer. Oh, harus gini 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 gitu kan. Tapi makin kesini kan standar itu makin bias, Iya. ya nggak? Karena didukung sama informasi media sosial. Yes. Dulu contohnya, artis-artis dulu kalau main gitar jago-jago. Hmm, Bukan berarti sekarang nggak jago ya. iya. Tapi artinya sekarang tuh makin apa ya? Makin luas gitu. Iya. Kebutuhannya makin luas gitu loh. Kita nggak harus jadi musisi ini untuk bisa naik gitu. Iya. As long as kita punya karya ide yang orisinil Iya. dan orang terima, udah. Jadi Yang, ya. jadi yang penting adalah apa namanya? Idenya itu bukan cuma bisa buat majuin lu sebagai artis gitu loh. Tapi ya identitas Lampung itu juga muncul. Dan identitas Lampung itu nggak harus bikin yang tradisional. Iya. Kelampungan itu kan nggak harus yang berbau tradisional loh, Hmm. ya kan? Mm-mm. Orang bisa mengenal Lampung itu Sepakat. bukan berarti lu harus main bandnya pakai tapis, Iya. nggak begitu juga gitu loh. Iya. Tapi banyak kan identitas Lampung itu yang bisa lu narasikan di luar. Lu selain main musik kan bisa jadi narator gitu, Iya. narator lewat musiknya gitu. Kemudian gue ngelihat lagi hal yang lain lagi, jadi tadi kan gue bicara tentang musik Andi Ahmad ya. Hmm. Dia dengan gayanya 20-30 tahun ke belakang. Iya. Artinya ketika dia bikin musik di era sekarang dengan gayanya dia, ya itulah apa adanya dia lah seperti itu. Karakter dia seperti itu. Tetapi ketika anak-anak sekarang bikin musik seperti niru dia gitu kan, tentu nggak pas. Iya, udah nggak relate lagi. Udah nggak relate lagi. Harusnya dia hidup dengan di zamannya sekarang. Iya. Sekarang musik apa sih yang lagi ramai? IDM, Iya. musik dance music dan Iya. sebagainya. Gitu. Folk sekarang malah Iya. naik lagi. Iya, itu aja yang lo bikin. Hmm. Kita berkaca dari Korea lah gitu, bahwa Korea itu pemerintahnya tuh niat loh Iya. buat concern buat ngehidupin musik sebagai bagian dari devisa negara, Iya. gitu kan. Bukan cuma musik, kemudian dikonekin dengan dramanya, dikonekin dengan boybandnya, dengan skincare-nya, semuanya Dengan kulinernya bahkan. kulinernya gitu. Apa kita nggak bisa? Bisa kok. Artinya harus dimulai aja. Dan kalau sudah dimulai, bentuk kekuatan itu untuk
berkelompok gitu. Artinya kalau kita jalan sendiri-sendiri ini nggak akan kuat juga. Makanya zaman sekarang di segala macam seminar itu sinergitas kolaborasi itu nomor satu yang selalu dielulukan sama berbagai moderator, pembicara gitu. Karena memang betul zaman sekarang kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Benar. Kita harus Kolaborasi. gitu. Akademisi harus kolaborasi dengan musisi. Kayak misalkan kemarin gue manggil ada Robi Panggi Kopral ke kampus. Ya. Awalnya dia kebingungan, gue harus ngapain yang gue nggak bisa ngomong formal dan sebagainya. Lu nggak harus jadi orang lain gitu. Kita cuma butuh ilmu lu sebagai seorang praktisi, pengalaman lu cerita, bagaimana lu bermain, teknik gitu kan. Itu yang kita butuh. Ya. Kita nggak butuh formalnya lu gitu. Lu jadi diri lu aja. Oh gitu ya, oke gitu kan. Ya karena itu udah tugas kita kan di kampus buat mendidik mereka bagaimana mereka behave, bagaimana mereka bersikap dan sebagainya. Nah, itu yang maksud gue salah satu kolaborasi yang sehat gitu. Artinya bukan itu hanya satu contoh aja antara kampus dengan praktisi, bisa dengan macam-macam. Bisa dengan kampus dengan sanggar, bisa dengan sanggar dengan praktisi, bisa dengan praktisi dengan komunitas dan sebagainya gitu. Kalau itu sudah terjalin dan semuanya, pokoknya yang dipikirin tuh bagaimana caranya Lampung itu go global, go apa ya, jadi perbincangan tapi yang positif. Iya, positif. Ibaratnya kalau kita ngomongin parameter sosmed tuh jadi trending topik lah. Iya. Tapi yang bagusnya gitu kan. Viral ya, viral gitu. Tugas kita cuma itu. Iya. Kalau udah viral, udah mau gimana lagi, itu jadi sebuah kekuatan. Kayak orang kan kalau sudah punya kekuatan massa yang kuat di sosial media kan mau ngapain aja bisa. Bahkan bisa ditukar jadi duit gitu ibaratnya kan. Misalkan kita punya akun kita awalnya cuma 200. Terus tahu-tahu gede jadi 1 juta gitu. Apa nggak jadi uang itu akun kan gitu kan. Dan kita nggak mungkin dengan gitu aja jual akun kita dong. Iya. Kita pasti nawarin endorse yang lainnya. Gue dengan akun yang followernya 1 juta gini, silakan brand-brand masuk ke gue gitu kan. Itu yang gue maksud, bagaimana kekuatan komunitas, kekuatan kolaborasi itu bisa sedemikian powerfulnya gitu buat menaikkan sesuatu, khususnya narasi tentang kelampungan gitu.